Oke deh, saya sambil perkenalkan dulu buku yang dijadikan rujukan ya. Ini bukunya Fred David. Ini nih. Jelas ya teman-teman ya, kelihatan semua ya. Jelas, Pak. Kelihatan, Pak. Judulnya Strategic Management. Nah, ada konsepnya, ada kasusnya, casesnya banyak di sini. Nah, ya ini modelnya nih. Ada di halaman 45 ya. Jadi, kalau Anda ingin memahami manajemen strategi, itu bisa dengan menggunakan model ini. Oke, ini. Di video saya sebutkan ada 3 tahap ya, strategi formulation, implementation, dan evaluation. Di sini dasarnya. Formulation, formulasi, perumusan strategi itu meliputi tahapan apa saja, develop visi dan misi, ya, membuat visi dan misi. Kemudian analisis eksternal duluan, chapter 3 ini. Kemudian analisis internal. Setelah itu membuat tujuan jangka panjang, long term objective ya. Nah, baru kemudian generate, evaluate, and select strategies. Jadi alternatif strategi dihasilkan. Nah, ini di sini prosesnya SWOT yang biasa digunakan ya teman-teman ya. Kalau visi dan misi biasanya nggak pakai SWOT ya. Membuat visi dan misi itu biasanya ya sesuai dengan tujuan, misalnya dibuatnya organisasi atau perusahaan ya. Seperti case yang kita gunakan di situ ada PT Unilever ya. Itu dia sudah punya visi dan misinya. Nah, kalau strategi baru menggunakan metode misalnya SWOT. Ya. Nah, ini formulasi. Pada saat yang sama dengan mempertimbangkan masalah nih yang lingkungan, nah disebutnya faktor lingkungan nih. Kalau ini bagian dari perusahaan, sistem, yang kuning, yang 2, top and bottom, di atas sama di bawah ini, chapter 10 and chapter 11 ini itu menunjukkan lingkungan, ada lingkungan etika, sosial, tanggung jawab sosial ya, lingkungan sustainability itu keberlanjutan ya. Jadi contoh sederhananya, ini isu lingkungan sering diangkat sekarang ya, dan di TI menjadi salah satu pilar, salah satu masuk ke dalam visi dari Prodi Teknik Industri, itu berwawasan lingkungan dan sistem informasi. Jadi gimana strategi ya atau perusahaan itu mempertimbangkan aspek lingkungan. Nah, kemudian ada isu global, internasional, itu pun dipertimbangkan di dalam menyusun strategi ya. Menyusun, mengimplementasi, dan juga mengevaluasi strategi. Jadi sampai sini generate itu adalah formulasi, implement dia sendiri, sama bab ini nih, chapter 7 and 8 ya. Implement, kemudian evaluasi, satu bab tersendiri. Itu ya. Jadi kalau teman-teman lihat buku ini, bahasa Inggris, tebal, kuncinya ada di halaman 45 ini, modelnya. Jadi paling bagus untuk memahami sebuah tulisan, buku, teman-teman harus tahu dulu strukturnya ya. Strukturnya ini anatominya lah, badannya nih. Nah ya, kita mundur sedikit dulu. Visi dan misi, teman-teman. Nah ini, penjelasan sederhananya. What do we want to become? Itu visi. Kita ingin menjadi apa? Ya. Dan biasanya tidak ada batasan waktu. Sudah pernah saya bahas. Ya. Contoh statement, vision statement, pernyataan visi. Visi General Motors adalah menjadi the world leader, pemimpin dunia dalam bidang transportasi, produk-produk dan jasa yang berhubungan dengan transportasi, atau produk-produk transportasi dan jasa-jasa atau servis yang berhubungan dengannya gitu ya. Nah ini visi, tidak ada kerangka waktu, tahun berapa nggak ada ya, itu visi. Jadi bisa disebut tujuan, bisa ya visi itu, tujuan yang ingin dicapai bisa. Tapi tadi pembedanya dengan long term, nanti ada istilah long term objective, itu bedanya adalah kalau visi tidak dibatasi waktu. Apakah mutlak tidak boleh dibatasi waktu? Nggak juga ya. Ini ilmu sosial itu tidak harus mutlak ya. Ada juga visi Indonesia 2045 ada kan.
Nah, itu 2045 itu misalnya menjadi negara apa gitu, negara adidaya misalnya gitu. Visi yang jelas, visi bisnis yang jelas akan menghasilkan statement misi yang komprehensif, yang lengkap ya. Nah, kalau misi itu what is our business? Pertanyaannya adalah kita tuh ngapain gitu di bisnis ini, di organisasi ini, di perusahaan ini kita ngapain gitu. Visinya adalah tadi si General Motors menjadi pemimpin dunia di bidang otomotif misalnya. Terus kita ngapain? Nah, itu. Kita mau ngapain nih gitu, untuk mencapai visi tadi itu. Berarti kan misi itu lebih menjelaskan ke how to-nya ya gitu. Kalau visi ke what-nya, ini how-nya. Atau what is to be done gitu ya. Nah, pernyataan yang membedakan distinguishes one organization from other similar enterprises ya. Jadi dia bisa membedakan. Nah, misi itu juga menjelaskan ada deklarasi di situ tentang jadi pernyataan tentang reason for being. Alasan dia ada, alasan si organisasi itu ada. Atau kalau mau direfleksikan ke personal, alasan kita ada ini apa gitu ya. Itu adalah yang disebut dengan mission statement. Begitu. Nah, disebut juga credo ya, creed. Kayak keimanan lah kalau di agama dia. Ada filosofinya, ada purpose-nya, beliefs. Nah ini, misi. Nih, kalau misalnya Google, mission statement. Ya. Oke, tolong dibacakan salah satu, apa tuh yang saya highlight di situ? Misi dari Google. Saya deh, Pak. Boleh, siapa? Sebutkan Tengku, nama ya, Pak. soalnya saya nggak bisa lihat. Siapa? Tengku, Pak. Oke, Teguh silakan. Our company mission is to organize the world information and make it universally accessible and useful. Ya, bayangkan coba. Anda baca itu rasanya gimana tuh kita nih? Lihat nih, kenapa perusahaan-perusahaan dunia itu, kelas dunia itu rata-rata di Amerika? Ya. Dan kenapa karakteristiknya hampir sama? Lihat tuh, kita lihat misinya mereka. Misinya mereka adalah mengorganisir ya informasi dunia, pengen dunia tuh. Jadi informasi dunia tuh dia yang organize, dia yang atur. Dan menjadikannya bisa diakses dimanapun dan bisa berguna. Tapi lihat kata world di sini itu kan menunjukkan bahwa skala mereka, scope mereka itu selalu dunia, enggak? Bikin perusahaan tuh bukan terbaik se Indonesia saja, se Amerika saja, enggak. Mereka selalu bicaranya dunia terus, ya enggak? Jadi mindsetnya mereka itu global mindset, ya. Jadi yang ketika mereka terlahir sebagai manusia ya, itu meskipun mereka lahir di Amerika, tetapi mereka selalu merasa global citizen. Saya ini warga global. Ruang gerak saya bukan cuma di negara Amerika, tetapi di seluruh dunia. Dan hidup katanya cuma sekali ya, katanya. Jadi pakai aja dunia ini gitu kan. Nah, artinya apa teman-teman mindset global ini yang mereka miliki. Sama, Anda cari lagi apa? Apa namanya, Facebook gitu boleh Anda cari ya. Apalah, itu semua rata-rata misinya gitu. Oke, itu sedikit lah intermezzo. Mudah-mudahan menginspirasi, jadi teman-teman pun sama. Dari sekarang berpikirnya dunia ya. Makanya bahasa Inggrisnya bagusin, oke? Karena bahasa itu jendela apa? Jendela ilmu. Jendela pengetahuan ya. Kalau apa namanya TV baru jendela dunia atau YouTube ya apa gitu. Bahasa Inggris itu alatnya gitu untuk bisa bisa bergaul di dunia nih. Oke. Apalagi anak-anak milenial tuh harus bahasa Inggrisnya harus cacisus harusnya nih. Dan sekarang masih bisa. Teman-teman banyak bergaul terutama kalau ada bule itu manfaatkan ya, maksudnya bukan berarti kita jadi oportunis, enggak ya.
berteman sama bule di Facebook ya. Jangan cuma sesama udah di kampus ketemunya itu juga ya, teman satu angkatan, satu prodi. Di Facebook temenan satu prodi lagi misalnya, atau teman satu SMA, satu SMP, ini. Jangan seluruh dunia teman-teman itu ya. Ada teman dari Amerika, dari Australia, Kanada apa. Nah itu anak akan punya global mindset. Jadi kita bahas visi dan misi, kaitannya adalah dengan mindset, cara pandang kita juga ya. Nah, visi dan misi kalau kita sudah punya, itu salah satu dia akan membimbing kita menjadi guiding stars ya, seperti bintang petunjuk. Bisa membimbing kita untuk keeping on the right track ya. Doing anything on the right track gitu. Visi dan misi itu membuat kesamaan pandangannya gitu. Nah, salah satu prinsip untuk bisa membuat misi itu ini nih pertimbangannya. Tadi kalau di case study yang Unilever nanti kelihatan ya di sini. Case study yang Unilever itu ada kelihatan, ada pertimbangan, ada aspek atau unsur pasar ya, di dalam ada komponen-komponen misi. 9 kalau nggak salah ini, coba hitung. Itu ada public image, self concept, employees, pertimbangan karyawan, harus mensejahterakan misalnya gitu ya. Customer, berarti harus kepuasan pelanggan, produk or service, memberikan yang berkualitas, market, berarti misalnya pasarnya di dunia ya. Kalau Google tadi pakai world, berarti marketnya dunia, pasarnya. Teknologi misalnya terdepan atau survival, growth, ya ini untuk kemajuan pertumbuhan. Filosofi dari perusahaannya apa? Organisasinya. Self concept, tentang konsep diri ya dari si perusahaan itu. Public image, misalnya citra perusahaan di masyarakat mau seperti apa, yang peduli lingkungan kah dan sebagainya itu ya. External assessment. Jadi ingat di video yang sempat minggu lalu saya tanyakan bahwa ketika kita merumuskan strategi itu dasar pertimbangan yang utama adalah faktor kompetisi ya, eksternal. Dari lingkungan sebenarnya mempengaruhi kita tuh. Ya misalnya kompetitor makin banyak atau mereka punya strategi yang lebih bagus, ya harga lebih murah, kualitas lebih baik. Nah itu maka kita lakukan analisis eksternal gitu ya. Kita harus tahu dulu nih lingkungan eksternal kita seperti apa. Jadi melakukan scanning lingkungan, environmental scanning, analisis industri ya. Audit sama dengan analisis ya pengertiannya, memeriksa. Ya misalnya contoh, ini buku ini tahun 2005 ya, tapi masih dipakai sampai sekarang. Tapi ini kurang lebih faktor-faktor yang mempengaruhi dari sisi eksternal itu apa aja. Misalnya kompetisi, adanya kekuatan dari luar, misalnya apa tuh tenaga kerja asing ya enggak. Nah itu bisa tuh kompetisi berarti kan dari luar. Kemudian pergeseran populasi, sekarang generasi milenial dominan. Nah, berarti gimana strateginya gitu ya. Tadi tenaga kerja asing, berarti strateginya gimana gitu. Berarti kita harus bisa bahasa Inggris misalnya, contoh. Supaya bisa bersaing. Bukannya orang asing yang masuk ke kita, kalau bisa kita yang masuk ke mereka, ya enggak? Kita yang misalnya menguasai pasar mereka, misalnya gitu. Kemudian ini ada faktor misalnya masyarakat yang menua. Nah, ini di negara lain, kalau di kita enggak ya. Ketakutan dengan traveling. Nah, ini cocok dengan sekarang nih, pandemi ya. Strateginya gimana gitu ya. Termasuk kayak untuk industri pariwisata, maskapai penerbangan. Nah, ini gimana nih strateginya. Volatility stock market ya, ketidakpastian dari pasar bursa stock market itu. Naik turun, fluktuasi ya. Kayak waktu kemarin gara-gara pandemi kan, indeks harga saham gabungan ya IHSG jatuh kan ya. Bisa sampai separohnya gitu. Nah kemudian external strategic management. Nah ini. Jadi tujuan dari eksternal itu adalah supaya kita tahu ancaman dan peluang. Ya. Nah di sini dengan metode PESTEL ya, kemarin saya sempat sampaikan di video pun ada
teknik atau metode Pestel analysis. Pestel itu P-nya political nih, E-nya economic, S-nya social, apalagi itu technological T-nya. E-nya lagi yang kedua ecological atau environmental, dan legal. Legal di sini masuk ke yang political. Nah, tambah satu lagi competitive forces. Nah, itu lagi apa namanya, CPM namanya alatnya, toolnya, metodenya, tekniknya ya. Competitive matrix, competitive apa CPM di video saya ada. Profile Competitive matrix. profile matrix. Keren Rifka nih. Rifka ya barusannya? Iya, Pak. Iya. Competitive profile matrix. Oke, ya. Nah, kemudian kita pilih mana key-nya, yang kuncinya, yang utamanya, key external factors. Faktor-faktor eksternal yang utama, yang kunci. Kan banyak tuh faktor eksternal tuh, dari sisi politik banyak, bisa 10, legal bisa banyak, perubahan undang-undang, ada omnibus law, segala macam ya. Kemudian dari sisi sosial, ada masalah pembatasan PSBB dan sebagainya, political gitu ya, bisa pilkada, menjelang pilkada, itu banyak tuh. Banyak banget. Kita pilih kuncinya saja yang kira-kira pengaruhnya besar, dampaknya besar kepada perusahaan. Ya. Nah, gitu. Nah, jadi pertimbangannya ini nih. Dia bersifat jangka panjang, pengaruhnya terukur, harus terukur nih faktor-faktor eksternal tadi itu ya. Nah, gitu ya. Nah, ini apa namanya? Ini kurang lebih tadi sudah saya singgung ya. Rinciannya adalah faktor-faktor, ada ekonomi, moneter ya nih. Fiskal itu anggaran, tax rate ya, pajak, pengangguran, tren pengangguran, macam-macam tuh. Ini sosial ya. Teman-teman bisa bacalah sendiri nih. Tadi sudah saya singgung sih ya. Nah, teknological contoh internet sekarang nih. Semua orang habis waktunya di internet ya. Ya enggak? Teman-teman begitu enggak? Sehari berapa jam di internet? Nah, competitive forces. Nah, ini faktor-faktor persaingan ya. Pesaing kita bisa punya kekuatan lebih baik ya. Kemudian kemampuan lebih baik, macam-macam lah. Ini kita periksa gitu. Nah, kita harusnya punya intelijen, kecerdasan dalam bersaing nih. Competitive intelligence.